Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat Dr. Parto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Yang saya hormati Ibu Siwi Tripurnani, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berkarya. Perkenalkan, saya Alfia Amanda Putri berdiri di hadapan hadirin sekalian untuk menyampaikan pidato dengan topik menjaga kemurnian bahasa Indonesia di tengah gempuran bahasa asing. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia murni adalah bahasa yang digunakan sesuai kaidah, bersumber dari akar kebudayaan bangsa, dan tetap mempertahankan keasliannya tanpa campur tangan bahasa asing yang berlebihan. Bahasa Indonesia murni bukan berarti menolak perkembangan, melainkan menjaga jati diri bahasa agar tidak kehilangan karakter dan nilai-nilainya. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang menjadi ciri khas dan identitas bangsa Indonesia. Namun, saat ini kita menghadapi sebuah fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Banyak Gen Z yang sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, baik dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial. Bahkan tidak sedikit yang merasa lebih keren atau gaul ketika menggunakan campuran bahasa tersebut. Hadirin sekalian, media sosial menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya campur kode. Di platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, penggunaan bahasa campuran seakan menjadi tren yang diikuti tanpa pertimbangan. Seperti kalimat, aku nggak ready buat ujian besok. Ini merupakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang juga mempengaruhi kemurnian bahasa Indonesia. Kebiasaan ini membuat banyak remaja semakin jauh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan generasi muda akan kehilangan kemampuan berbahasa Indonesia secara utuh dan kemurnian bahasa kita semakin tergerus oleh kebiasaan yang sebenarnya tidak perlu. Hadirin yang berbahagia, menjaga kemurnian bahasa Indonesia dapat dimulai dari langkah-langkah kecil, seperti membiasakan diri menggunakan kosakata baku, memprioritaskan bahasa Indonesia sebelum memilih bahasa asing, serta lebih bijak berbahasa di media sosial. Barangkali kita sering mendengar ungkapan yang penting dimengerti. Ungkapan ini seolah membenarkan penggunaan bahasa yang tak lagi beraturan. Padahal bahasa yang baik dan benar tidak hanya berfungsi untuk memudahkan komunikasi, tetapi juga untuk menjaga makna asli dari bahasa Indonesia itu sendiri. Ketika bahasa digunakan secara sembarangan, maka cara berpikir pun menjadi tidak teratur. Inilah mengapa pembahasan mengenai bahasa Indonesia murni menjadi sangat penting sebagai upaya menjaga ketelitian, ketepatan, serta keharmonisan berbahasa. Hadirin sekalian, fenomena pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang semakin marak, terutama di media sosial. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut membuat struktur bahasa Indonesia semakin kabur. Penggunaan istilah asingnya sesungguhnya memiliki padanan bahasa Indonesia membuat kita semakin jauh dari bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia murni mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa setiap kata dalam bahasa kita memiliki makna tersendiri. Ketika kita memilih menggunakan kata asing, padahal ada padanan yang baik, kita sebetulnya sedang mengurangi nilai bahasa Indonesia. Hal itu bukan hanya persoalan linguistik, tetapi juga persoalan jati diri bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, upaya menjaga kemurnian bahasa Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, pakar bahasa, atau guru saja, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa.
Salah satu cara menjaga kemurnian bahasa adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah baik dalam tulisan maupun lisan. Dimulai dari hal sederhana seperti memilih diksi yang tepat, menyusun kalimat dengan baik, menghindari campur kode yang tidak perlu, serta memperhatikan ejaan sesuai KBBI. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menegaskan kembali bahwa bahasa Indonesia murni adalah cerminan jati diri bangsa. Melalui bahasa yang murni, kita dapat menjaga karakter, memelihara budaya, sekaligus membangun kecerdasan berpikir. Bahasa yang benar menghasilkan pikiran yang baik, dan pikiran yang baik menghasilkan bangsa yang bermartabat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menumbuhkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kemurnian bahasa Indonesia. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan hadirin dari awal hingga akhir. Saya Alfia Amanda Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.